masyarakatnya di Papua itu belum merdeka. Berarti ya Indonesia ini sampai sekarang sudah berapa puluh tahun merdeka ini. Kalau untuk orang Papua belum. Saya lihat sendiri bagaimana pendidikan di daerah-daerah terpencil yang belum disentuh sama sekali, dan itu menjadi motivasi buat saya bagaimana saya menjadi seorang guru nanti. Kemerdekaan Indonesia ini membawa dampak bagi kami, dan juga kami tidak dianaktirikan. Bukan hanya sumber daya alam kami yang dilihat, tapi sumber daya manusia kami juga untuk membangun daerahnya orang Papua sendiri. Karena kalau menurut saya Papua itu tidak bisa dibangun oleh orang lain kecuali orang Papua sendiri. Oke. Papua Neromind, bicara santai. Jangan malu-malu kayak gitu. Siap. Jadi teman-teman, di podcast kali ini saya ingin bicara santai dengan Ade Lucy, ya. Bicara tentang perempuan, kemudian kita bicara tentang masalah kemerdekaan. Karena di bulan ini itu bulan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini menjadi momen yang sangat menarik nih, Ade Lucy. Karena tentunya ketika kita bicara tentang Indonesia, kan kita bicara dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Mungkin kalau yang bicara orang Jawa udah biasa, ya kan? Yang bicara mungkin kalau orang Sumatera itu udah biasa. Tapi kalau orang Papua yang bicara ini luar biasa. Nah, makanya Ade Lucy sekarang saya undang khusus untuk berbagi cerita ya tentang Papua, tentang kemerdekaan Indonesia di podcast Bicara Santai. Sekarang kesibukan apa, Dek? Kalau kesibukan mungkin untuk sementara belum ada karena selesai KKN dan masih tunggu untuk skripsi gitu. Oke gitu ya. Lagi mau skripsi, berarti sekarang semester akhir? Iya, semester akhir. Jurusan apa? PGSD. Seorang guru SD nih berarti? Iya. Jadi teman-teman semua, ini kita lagi mau bicara dengan seorang guru SD yang kita harapkan bisa merubah generasi yang ada di Papua. Ade Lucy ini dia sekjen dari Ikatan Mahasiswa Papua. Kita tahu bahwa Papua ini kan sesuatu hal yang tidak pernah habis kalau kita bicarakan. Sumber daya alamnya kaya luar biasa. Sumber daya manusianya itu harus kita dorong untuk mampu mengelola sumber daya alam yang ada di sana, kan? Sekarang Ade Lucy datang ke Lombok untuk menimba ilmu. Bisa diceritain nggak gimana sih pengalaman hidupnya kok bisa sampai di sini? Jadi pengalaman saya datang ke Lombok itu tahun 2018 silam. Dan beasiswa lanjutan dari SMA itu afirmasi untuk kuliah. Pas tes itu dapatnya di Lombok. Pertama di pikiran saya itu karena Lombok ini tidak terkenal di tahun-tahun itu ya, belum ada Mandalika. Kalau sekarang kan sudah ada sirkuit, jadi orang lebih banyak kenal Lombok ada. Kalau waktu zaman sekolah dulu 2018 itu sama sekali tidak ada bayangan saya Lombok itu di mana, bahkan tahu letaknya pun saya tidak tahu. Terus pas pulang ke Papua itu lihat namanya keluar di Universitas Mataram. Sudah saya searching tentang Universitas Mataram itu ada di mana. Ternyata ada di Lombok, dan kebetulan kakak tingkat dari SMA itu ada yang di sini dapatnya. Jadi saya hubungi bahwa saya juga dapat di Universitas Mataram. Terus dia bilang, oh ya silakan datang. Tapi pada saat mau ke sini itu kan saya cari dulu kotanya seperti apa, kehidupan masyarakat di sini kan kita searching dulu tahu. Ternyata di peta itu kan kecil sekali kan Pulau Lombok ini, jadi kayak rasanya tuh kayak ini saya perginya tinggal di pulau atau di mana, kan kalau di Papua kan luas. Jadi Papua besar. Terbiasa kita dengan keluasan itu, makanya pas dilihat Pulau Lombok ini kecil sekali, kalau saya pergi ke sana nanti tinggal di mana kayak begitu. Kira-kira universitas di sana tuh seperti apa, kayak sudah ada bayangan-bayangan, sempat ragu juga untuk ke sini, tapi karena memang motivasi dari orang tua juga harus cari pengalaman. Kan kata orang tua itu kesuksesan itu biasa, tapi prosesnya itu yang harus jalani prosesnya, cari pengalaman lebih banyak itu lebih baik. Makanya saya langsung berangkat ke sini, dan pertama kali datang juga kan bandaranya di Lombok Tengah, sedangkan kotanya kan di sini. Jadi pas ke sana kan turun di sana, pas mau turun itu dari atas pesawat kita lihat ke bawah itu kan lampunya kayak pulau kecil-kecil kan pisah-pisah, mungkin Gili kayak yang pertama kali saya lihat. Langsung di dalam pikiran saya, wah berarti ini tempatnya kecil sekali, orang-orang kayak berarti kembali lagi. Nah, bagusan Papua ini. Pas sampai ke sana, sampai di bandara terus dijemput
antar kita ke Mataram. Sampai di Mataram, oh ternyata gapanya di sini. Ada nggak sih dapat tindakan-tindakan atau perlakuan diskriminatif dari teman-teman yang ada di sini? Kalau untuk pertama kali itu tentunya ada diskriminasi, itu pasti ada. Mungkin saya cerita secara pribadi saya, Iya, nggak pengalaman pribadi saya. Kalau diskriminasi itu mungkin ada, sering ditanya kayak kenapa rambutnya keriting, padahal kan sudah tahu bahwa kalau orang Papua itu rasnya seperti begitu. Terus bilang, kenapa rambutnya keriting, terus kenapa kulitnya hitam. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kadang membuat kita tuh kayak minder untuk bergaul dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau saya secara pribadi sih, itu kan awal pertama kali datang terus langsung ditanya kenapa rambutnya keriting, ya saya jawabnya kamu juga kenapa rambutnya lurus, kayak gitu. Santai. Secara pribadi saya merasa aneh sekaligus merasa lucu karena gini, Indonesia merdeka dan gabung sama Papua ini kan sudah lama, sudah dari beberapa tahun yang lalu. Kenapa masyarakatnya untuk menerima hal sekecil itu, maksudnya untuk menerima kami itu susah? Berarti kan pendidikan selama ini gagal karena tidak bisa mendidik masyarakatnya untuk bisa menerima perbedaan yang ada di Indonesia. Ini penting nih teman-teman. Jadi kita nggak boleh ngelihat orang tuh dari cover. Don't judge a book by its cover. Benar nggak? Benar. Justru orang yang bicara seperti itu saya dekati. Saya dekati untuk tahu kira-kira pengetahuannya dia yang kurang atau memang dia sudah terbiasa mendiskriminasi orang lain. Jadi seperti gitu. Kalau misalnya pengetahuan teman saya itu yang kurang, berarti ya saya memotivasi dia bagaimana bisa belajar tentang Papua lewat saya. Ini benar-benar seorang pendidik nih teman-teman. Iya. Jadi sebelum mendidik anak SD, dididik dulu teman-teman mahasiswanya yang diskriminatif. Nah, bicara lagi nih tentang Papua, didiskriminasi, diperlakukan seperti itu. Ini kan sebenarnya cuman persoalan misalkan orang Papua itu jadi minoritas. Ya, kalau menurut Dek Lucy, jadi minoritas itu enak nggak sih? Jadi minoritas itu ada enaknya, ada tidaknya. Kalau enaknya itu jadinya kita dipandang gitu. Jadi ada sesuatu, misalnya contoh kecil, ada kegiatan kita diundang, kita disuruh. Tapi kalau untuk yang tidak enaknya itu ya tentu saja sangat banyak. Jadi kayak ya kita dilihat seperti punya kekurangan gitu kan. Kayak sama teman-teman dipandang, oh mereka ini begini begitu, tapi kan ya itu gimana ya. Jadi kayak apa ya, kekurangannya kalau jadi minoritas itu kurang bisa bergerak, ruang geraknya sangat sedikit. Kan sekarang kan kita di bulan kemerdekaan nih, 17 Agustus. Biasanya kalau orang-orang Papua itu ada perayaan khusus nggak untuk merayakan kemerdekaan Indonesia? Ada kalau di daerah saya. Gimana? Kalau di sana diadakan lomba, mungkin dari pihak desanya, dari kecamatan sampai di kabupatennya seperti itu. Upacara pun ada. Iya. Kalau Lucy di daerah mana sih? Di Jayapura kalau saya. Oh, di Jayapura. Kan bentar lagi Indonesia 77 tahun nih merdeka. Kalau di Papua yang dirasakan selama menjadi bagian dari Indonesia, ya pandangan pribadi kamu saja lah. Kira-kira menurut kamu Papua utuh nggak merasakan kemerdekaan seperti yang dirasakan oleh Jawa, oleh Sumatera? Kemerdekaan itu kan berarti kebebasan ya. Kebebasan. Nah, kalau kemerdekaan yang dirasakan oleh orang Papua mungkin saya rasa belum sama sekali. Karena apa? Karena secara pembangunannya saja di Papua itu beda sama di daerah-daerah yang di bagian barat Indonesia. Terus? Nah, itu yang membuat saya mengatakan kenapa kemerdekaan Indonesia ini belum untuk Papua. Banyak sekali insiden yang terjadi di Papua. Ada OPM, Organisasi Papua Merdeka. Ada konflik tambang yang ada di Papua, Freeport dan lain sebagainya. Saya sih nggak mau Dek Lucy berbicara mewakili organisasi, nggak. Tapi sebagai seorang perempuan Papua, melihat kondisi yang terjadi hari ini, ya tentang Papua seperti apa? Kalau secara pribadi saya menjawab sangat sedih karena saya juga orang Papua, saya lahir di sana, besar di sana juga. Jadi secara pribadi sangat sedih sekali melihat kondisi Papua yang sekarang. Karena biarpun pembangunannya sudah bagus, tapi sumber daya manusianya belum didorong atau belum disentuh kalau sumber daya manusianya.
sumber daya alamnya saja yang disentuh, tapi Benar. manusianya belum. Seperti itu. Dan itu mungkin ya kekurangan yang seharusnya diperhatikan oleh negara atau oleh pemerintah buat khusus ke sumber daya manusianya. Oke. Walaupun infrastruktur jalan tol udah ada di sana, Iya. rasa-rasanya belum cukup Belum ya, cukup. Lucia. Iya. Harusnya sumber daya manusianya yang lebih dikedepankan. Iya. Kan sekarang Lucy ini kan ke Lombok, jadi seorang guru SD. Iya. Apa sih motivasinya? Ingin kuliah jauh-jauh dari Papua ke Lombok, jadi guru SD. Motivasinya apa? Motivasi untuk jadi guru itu karena bapak saya juga guru Oke. dan pernah bertugas ke beberapa tempat yang memang daerahnya terpencil, dan di sana itu sangat disayangkan karena kekurangan guru, dan itu saya lihat sendiri bagaimana pendidikan di daerah-daerah terpencil yang belum disentuh sama sekali, dan itu menjadi motivasi buat saya bagaimana saya menjadi seorang guru nanti. Dan kalau di Papua itu kan banyak guru yang ditugaskan tapi tidak pernah tetap di tempat tugas. Mungkin karena tidak nyaman atau apapun itu yang membuat saya menjadi motivasi buat saya. Bagaimana saya menjadi seorang guru, karena Papua itu daerah saya, berarti saya sebagai orang Papua saya harus siap membangun daerah saya. Oke. Jadi seperti itu. Atau jangan-jangan mungkin gini, kan tadi tuh katanya namanya aja yang ada, gurunya nggak ada. Iya. Muridnya ada nggak kalau di Papua? Muridnya ada. Muridnya ada. Justru orang Papua itu motivasinya untuk sekolah itu tinggi. Oke. Ya gimana tuh? Pernah saya ikut orang tua bertugas di salah satu tempat di Papua. Itu sekolahnya sangat jauh, kalau kita tempuhnya itu jalan kaki aja, tidak ada kendaraan sama sekali, dan itu jalan setapak, dan anak-anaknya itu setiap pagi jam 6 pagi itu sudah sampai di sekolah. Kebetulan rumah kami di sebelah sekolahnya langsung. Jadi di sana itu jam 6 pagi itu siswanya sudah di depan sekolah, sudah ramai bermain, tunggu gurunya. Tunggu gurunya. Ya, kalau di sini saya lihat gurunya yang ke sekolah duluan, tunggu siswanya. Tunggu siswanya. Kalau di Papua itu siswa yang tunggu guru. Oke, kerinduannya terhadap dunia pendidikan Iya. segitunya ya. Iya, tapi tidak dijemput oleh pemerintah. Iya. Oke. Berarti itu motivasinya. Ya, itu motivasi saya. Oke. Kondisi yang terjadi sekarang nih, Dek Lucy. Pendidikan susah. Infrastruktur ya baru-baru sekarang lah dibangun ya. Mungkin tahun 2018 lah mulai ya. Kemudian untuk mendapatkan sembako dan lain sebagainya kan susah banget kalau di Papua. Kalau di sini harga beras 1 kilo 10.000. Kalau di Papua mungkin bisa 20.000 ya. Tergantung daerahnya. Tergantung daerah. Iya, masing-masing tempat berbeda harganya. Iya. Kalau dulu itu semen di sini 60.000, kalau di Papua bisa 1 juta ya. Satu sak dulu. Kalau di daerah kota kayak di Jayapura dan sekitarnya tidak sampai 1 juta. Tapi kalau sudah ke daerah yang memang jauh, yang susah pakai pesawat harus ke sana, itu baru mahal ya kalau ke sana. Mahal. Jadi 1 juta tuh nggak mahal. Satu sak semen. Iya, kalau untuk daerah sana ya tidak mahal. Tidak mahal. Iya. Itu kan hanya untuk membeli semen 1 sak itu 1 juta, 1 sak itu gila. Ya, makanya harus ada keadilan dalam segala hal lah. Iya. Nah, melihat kondisi ini, infrastruktur, pendidikan, sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di Papua, rasa-rasanya sudah adil nggak? Kalau menurut Adek Lucy? Kalau menurut saya cukup. Cukup. Tidak bisa bilang bagus, tidak bisa bilang tidak, tapi cukup. Cukup. Ya. Itu bagian dari kerendahan hati sebenarnya. Kalau saya mau bicara wakil, saya wakili aja ya. Iya. Hah? Saya wakili gimana? Ya udah saya wakili deh. Kalau menurut saya itu masih kurang cukup dan tidak manusiawi. Fungsi negara itu hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, dan memastikan bahwa ya pendidikan itu bisa ditempuh oleh seluruh masyarakat. Berarti kalau kita dari 3 hal itu misalkan kita jadi tolak ukur, yang merdeka cuman daerah di barat Papua aja. Papua belum sepenuhnya merdeka. Iya. Kira-kira menurut Lucy gimana? Kalau menurut saya masyarakatnya di Papua itu belum merdeka. Dalam arti belum punya kebebasan seperti yang ada di daerah-daerah barat ya, punya kebebasan dalam arti pembangunannya bagus, Iya. punya pendidikan dan kesehatan, pelayanan kesehatan yang bagus. Kalau di Papua itu belum seperti itu. Berarti ya Indonesia ini sampai sekarang sudah berapa puluh tahun merdeka ini. Kalau untuk orang Papua belum. Oke. Menurut saya. Iya. pendapat saya. Jadi orang Papua itu selalu dipandang sebelah mata ya. Iya.
Padahal sudah 77 tahun merdeka. 77 tahun merdeka. Iya, harusnya Papua itu jangan cuma dikeruk dong sumber dayanya, Iya. tapi juga harus dilihat sebagai prioritas utama kalau menurut saya. Karena Papua ini kembali lagi, dia adalah aset besar bangsa Indonesia. Nah, kira-kira kemerdekaan yang diinginkan oleh Lucy untuk teman-teman Papua, untuk masyarakat Papua, seperti apa? Kemerdekaan yang diinginkan mungkin kemerdekaan dalam hal memiliki pendidikan yang bagus yang pertama, yang kedua memiliki akses untuk kesehatan yang juga terjamin oleh negara itu, dan juga memiliki hak-hak perlindungan secara khusus apalagi untuk perempuan dan juga anak. Kita doakan Dek Lucy bisa benar-benar berkontribusi untuk daerahnya, ya, bisa berdampak untuk Papua, dan ilmu yang dibawa dari Lombok untuk Papua. Siap. Untuk membangun daerah. Begitu juga Da, kamu juga Ida. Iya Ida ya? Biar peternakan di Papua jalan terus toh? Iya kah? Nah, kita udah mau masuk di segmen akhir nih. Ya. Karena sudah 77 tahun merdeka Indonesia, harapannya untuk orang Papua apa? Harapan saya untuk Indonesia pertama, semoga tetap bersatu menjadi negara yang utuh, dan juga semoga kedepannya pemerintahannya memperbaiki segala hal-hal yang yang belum dilakukan. Dan harapan saya untuk Papua itu semoga kemerdekaan Indonesia ini membawa dampak bagi kami, dan juga kami tidak dianaktirikan, dalam arti tidak dilihat sebelah mata. Jadi bukan hanya sumber daya alam kami yang dilihat, tapi sumber daya manusia kami juga. Semoga pemerintahan itu bisa mendorong bagaimana orang Papua itu memiliki sumber daya manusia yang baik untuk membangun daerahnya orang Papua sendiri. Karena kalau menurut saya Papua itu tidak bisa dibangun oleh orang lain kecuali orang Papua sendiri. Oke. Yang membangun Papua itu adalah anak Papua sendiri. Anak Papua sendiri. Lucy, Ida, Jansen, Silverstone, udah balik deh Silverstone ya. Kakak Reza, ya, mereka semua yang datang menimba ilmu di sini adalah aset Papua yang kita harapkan bisa membangun Papua. Iya. Sampai sekarang masih merasa dianaktirikan berarti. Iya. Jangan ragu bilang. Iya, kalau secara pribadi, secara penglihatan kita, iya. Masih merasa dianaktirikan. Oke. Sumber daya alamnya saja yang dikuras, yang diambil untuk pembangunan Indonesia Barat. Di Papua masih banyak yang kekurangan listrik. Daerah terpencil belum. Iya. Kemudian di Papua masih banyak yang stunting, gizi buruk. Iya. Nah, itu harus menjadi fokus dari pemerintah kita, karena ketika itu masih ada di atas tanah pertiwi di Indonesia yang kita cintai ini, berarti kita belum sepenuhnya bisa merdeka. Iya. Karena kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua. Oke? Iya, siap. Ada lagi nggak yang mau disampaikan Lucy? Lucy ini masih malu, udah 30 menit kita ngomong Harapan saya semoga kami anak-anak Papua yang ada di Lombok ini menimba ilmu dan punya pengalaman. Kami balik ke Papua dapat membangun Papua untuk menjadi lebih baik. Jadi ilmu yang kita dapatkan di sini itu sebagai bekal untuk kita bangun Papua nanti. Dan juga ucapan terima kasih secara pribadi kepada seluruh masyarakat yang ada di Lombok karena sudah menerima kami dan memberi pengalaman kepada kami. Oke. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman Papua yang sudah mempercayakan Lombok sebagai tempat untuk menimba ilmunya. Oke? Oke, teman-teman semua. Sebelum kita tutup podcast ini, kami dari Podcast Bicara Santai punya satu souvenir untuk Ade Lucy. Ini sebagai simbol bahwa kemerdekaan Indonesia harus juga mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua. Oke? Teman-teman semua di Podcast Bicara Santai, ini souvenir support by OC Plakat ya, Oni Kreatif, tempat pembuatan souvenir paling oke dan paling murah di Kota Mataram. Teman-teman kalau mau pesan souvenir yang seperti ini ataupun desain-desain yang menarik, jangan lupa hubungi Oni Kreatif. Kontak personnya nanti saya cantumin di video dan di deskripsi video ini. Ini Delusi bisa diterima? Oke. Makasih banyak ya udah mampir di Podcast Bicara Santai. Mudah-mudahan kita semua, teman-teman semua, tidak menganggap dan tidak melihat
teman-teman kita dari Papua, saudara kita dari Papua dipandang sebelah mata. Iya. Ya, orang Papua itu adalah aset bangsa Indonesia. Karena Papua adalah harapan. Harapan apa? Harapan bangsa. Harapan bangsa. Saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan Ade Lucy, ya, Sekjen dari IMAPA, Ikatan Mahasiswa Papua, menyampaikan salam hormat. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam berpikir dan terus ya berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan khususnya untuk masyarakat Papua. See you next time teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.